Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-28 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita melanjutkan contoh daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Ini adalah merupakan latihan sebelum akhirnya kita mengakhiri pelajaran dari Iqra 6 ini. Ya, jadi di halaman 28 ini adalah akhir-akhir daripada Iqra 6 ya. Baik, perhatikan terlebih dahulu di sini. Kita baca di baris pertama ya. Fi qulubihim marad. Perhatikan, ya ini ada tanda berhenti yang seharusnya kita tidak berhenti di sini. Tapi untuk pemula yang kesulitan untuk membaca dengan secara langsung ya, secara keseluruhan, karena mungkin nafas kurang panjang, maka tidak mengapa untuk ya berhenti di sini sejenak ya. Kita berikan contoh. Fi qulubihim. Perhatikan dulu huruf fi dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun. Fi qulu, huruf lu dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Fi qulubihim marad. Perhatikan, huruf mim bertemu dengan mim ya. Ini mim bertemu dengan mim yang bertasdid, maka ditahan dan ditekan ya, didengungkan 2 harokat. Fi qulubihim marad. Ya, kita berhenti di sini ya. Pada huruf dha dan tidak dipantulkan ya. Kita tidak pantulkan. Fi qulubihim marad. Ya, berhenti di sini ya, dan kita tidak pantulkan. Ya, kemudian kita lanjut kalau memang ya kita mau berhenti di sini karena nafas kurang panjang, maka kita mulai dari sini ya. Fazadahumullahu marada. Perhatikan, fazada, huruf za dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fazadahumullahu, huruf mu langsung sambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah yang bertasdid, lalu kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Fazadahumullahu marada. Kemudian huruf dha dipanjangkan 2 harokat dan merubah huruf tanwin a-nya menjadi a atau fathah ya. Berubah menjadi fathah. Fazadahumullahu marada. Kita ulang. Fi qulubihim marad. Kalau kita lanjut, maka kita dengungkan ya. Tanwin bertemu fa, maka didengungkan dan disamarkan ya. Contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau kita lanjut ya. Tapi kalau kita nafas kurang panjang, maka tidak mengapa untuk sementara kita berhenti di sini ya. Sampai kemudian kita melatih diri untuk bisa menyambungkan bacaan ya. Dan tidak berhenti di tanda yang seperti ini ya. Fi qulubihim marad. Kemudian fazadahumullahu marada. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Walahum adzabun alimum bima. Perhatikan dulu. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat
karena di depannya terdapat alif kecil atau tanda alif ya. Walahum adzabun, walahum adzabun ya. Kemudian alimum bima kanu yakdzibun ya. Kita berhenti di situ ya, atau kalau memang tidak cukup nafas bisa kita ulang di sini ya. Walahum adzabun alimum ya, alim. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya, ini kalau memang nafas betul-betul tidak cukup ya. Atau kita ulang dari sini ya. Adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kalau memang tidak cukup nafas ya. Tapi kalau nafas cukup atau panjang, maka kita teruskan ya sampai di sini ya. Sampai habis ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Perhatikan huruf li dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Kemudian tanwin un bertemu dengan ba maka didengungkan dan ditahan 2 harokat ya. Alimum bima, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Alimum bima kanu, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun. Kanu yakdzibun, yakdzibun. Huruf bu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depannya terdapat waw sukun ya sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa ma ya'tihim. Perhatikan wa ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma ya'tihim. Kemudian huruf ini huruf hamzah atau a berharokat sukun dibaca ya. Wa ma ya'tihim. Huruf ti dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun, maka dibaca wa ma ya'tihim. Kemudian huruf mim bertemu dengan mim dan mimnya bertasdid, maka ditahan dan ditekan kemudian didengungkan 2 harokat ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin, mir rasulin. Huruf kemudian huruf nun sukun bertemu dengan ro, maka nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ro ya. Mir langsung dibaca mir rasulin ya, langsung sambung masuk ke huruf ro, dan nun sukunnya langsung melebur menghilang ke huruf ro ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin. Kemudian huruf su diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun ya. Mir rasulin. Ini huruf tanwin in dibaca jelas ya, tidak ada yang mempengaruhi. Kemudian illa, huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu, illa kanu. Huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Illa kanu, huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun dan alifnya tidak dibaca ya. Illa kanu bihi yastahzi'un. Perhatikan, illa kanu bihi, huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di sini terdapat alif kecil ya. Illa kanu bihi
yastahzi'un. Ya, yastahzi'un. Huruf U dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf U terdapat waw sukun atau waw mati. Yastahzi'un. Dan huruf na-nya disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Ulang. La ikraha fid din. Perhatikan huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat ya. La ikraha fid din. Huruf ya, kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La ikraha fid din. Huruf fi langsung sambung masuk ke huruf dal yang berharokat tasdid ya. Yang gini. La ikraha fid din. Kemudian huruf D-nya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di sini terdapat tanda berhenti. Dan huruf na-nya disukunkan atau dimatikan. Baik, kita ulang. La ikraha fid din. Kemudian kita lanjut di sini. Qad tabayyana. Perhatikan huruf dal bertemu dengan ta bertasdid. Maka dal yang sukun ini langsung sambung masuk ke huruf ta ya. Qad ta, kemudian ditahan dan ditekan pada huruf ta yang bertasdid. Jadi da-nya melebur menghilang masuk ke huruf ta ya. Qad ta, masih ada huruf dalnya sedikit tapi sudah langsung sambung masuk ke huruf ta. Qad tabayyana. Kemudian huruf ya ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Qad tabayyana. Huruf na langsung sambung masuk ke huruf ra bertasdid ini. Qad tabayyana ar-rusydu. Rusydu minal ghayy ya. Rusydu minal ghayy. Kemudian huruf ya bertasdid ya, huruf ya di ujung diberikan penekanan 2 harokat ya. Minal ghayy ya, ada penekanan karena terdapat tanda tasdid di ujung ya. Qad ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi huruf dal ini tidak dibaca qalqalah lagi atau pantul karena sudah disambung masuk ke huruf ta ya. Qad ta. Jadi tidak lagi qad ta ya, karena sudah ada terdapat tanda tasdid di depan huruf dal yang berharokat sukun. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Qanitatin. Perhatikan huruf ini ya, ini yang agak rumit dibaca di dalam Al-Quran ya. Perhatikan huruf qa dibaca panjang 2 harokat. Perhatikan ada tanda panjang 2 harokat. Kemudian huruf ta dipanjangkan 2 harokat. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan ta, maka kemudian dipanjangkan 5 harokat ya, karena terdapat tanda panjang 5 harokat di sini. Maka contohnya qanitatin ta. Perhatikan ya. Ini di sini 2 harokat ya. Tanwin ketemu ini, ketemu ta, 2 harokat ya, didengungkan dan disamarkan. Qanitatin ta. Kemudian huruf ta dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat yang ini ya, garis ini. Qanitatin taibatin ya. Perhatikan taibatin, huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Qanitatin taibatin ya, taibatin a ya. Jadi tanwin ini bertemu dengan a, tidak dibaca dengung dan samar ya, tetap dibaca jelas. Taibatin ya.
jelas ya, karena huruf A tidak mempengaruhi huruf tanwin pada huruf ta ya. Qanitatin taibatin abidatin. Perhatikan, huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Huruf Da dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Taibatin abidatin sah. Kemudian tanwin in bertemu dengan pada huruf ta ini bertemu dengan huruf sa ya, maka didengungkan dan disamarkan di sini ya. Lalu huruf sa-nya dipanjangkan 5 harokat karena terdapat tanda panjang 5 harokat ya. Contohnya taibatin abidatin saihatin ya. Kemudian huruf H dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil ya. Lalu tanwin in pada huruf ta bertemu dengan sa maka didengungkan dan disamarkan ya. Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibat. Kalau tidak cukup nafas maka kita berikan contoh untuk berhenti ya. Dari sini ya. Dari bagian sini kita coba untuk berhenti di sini. Qanitatin taibat ya, huruf ta kita berhentikan dengan cara dibaca taibat. Kemudian abidatin saihat ya, kita berhenti di sini. Huruf ta-nya diberikan hembusan tipis nafas ya. Kita berhenti di sini karena nafas tidak cukup ya. Abidatin saihat. Kemudian thayyibatin wa abkara. Perhatikan huruf ya di sini ditahan dan ditekan ya. Thayyi ya, karena terdapat tanda tasdid. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Sayyibati, huruf tanwin bertemu dengan waw bertasdid maka didengungkan, disamarkan masuk ke huruf waw ya, dileburkan masuk ke huruf waw. Contohnya sayyibati wa abkara, huruf ba dipantulkan karena berharokat sukun. Wa abkara, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Kemudian huruf ro tanwin an berubah menjadi a ya, atau ro, bukan lagi ron, karena kita berhenti di sini ya, di ujung bacaan ini. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Kemudian saihatin thayyibatin wa abkara. Kita ulang dari sini ya, dari awal tadi untuk memotong-motong atau memenggal-menggal beberapa, dipenggal-penggal beberapa katanya ya, agar sahabat di rumah yang nafasnya kurang panjang bisa berhenti ya. Qanitatin taibat. Nah, kemudian kalau kita lanjut bagusnya dari sini ya. Taibatin abidatin saihat. Nah, kemudian ulang lagi dari sini. Abidatin saihatin thayyibat. Nah, kalau memang nafas tidak cukup ya. Kemudian saihatin thayyibatin wa abkara. Bisa diikuti ya. Jadi tinggal dipotong seperti itu, kemudian diulang satu kata ya, diulang dari satu kata. Contohnya tadi kita berhenti di sini, qanitatin taibat ya. Kemudian kita ulang lagi dari sini. Taibatin abidatin saihat. Ya, kemudian kita ulang lagi dari sini.
abidatin saihatin thayyibat. Ya, kemudian kita ulang lagi dari sini. Saihatin thayyibatin wa abkara. Seperti itu ya. Agar sahabat di rumah yang memang nafasnya masih pendek ya. Dan kebanyakan pemula memang nafasnya masih belum bisa diatur karena memang masih menyesuaikan untuk bisa memperlancar membaca huruf demi hurufnya ya. Apalagi banyak tanda-tanda panjang. Maka dengan teknik seperti itu, mengulang satu kata sebelumnya, memudahkan kita untuk bisa berhenti dengan tepat dan kemudian memulai dengan tepat ya. Tinggal kalau sahabat di rumah ingin mengikuti tadi, tinggal mengikuti cara yang saya berikan ya. Tinggal diulang kembali, dinonton cara berhentinya ya, kemudian kita praktekkan ya, seperti itu ya. Baik sahabat di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini ada instruksi ya. Sebelum EBTA atau ujian, santri agar dikenalkan dan diajarkan huruf-huruf awal surat di bawah ini dengan bacaan yang benar-benar betul ya. Untuk pelajaran ini kita akan bahas secara khusus ya, yaitu pelajaran tentang cara membaca huruf-huruf muqatta'ah ya, awal-awal surat di dalam Al-Qur'an ya. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan berikutnya karena ini harus dibahas dengan jelas ya. Kalau bisa kita buat satu segmen atau satu video, kita jelaskan lebih detail tentang cara membacanya semua awal-awal surat ini ya, agar sahabat di rumah juga bisa memahami cara membaca awal-awal surah ya. Ini namanya awal surah yang disebut dengan harful muqatta'ah atau huruf-huruf yang putus-putus, tapi ya memiliki makna yang tersurat ya, atau yang tersirat. Baik, sahabat di rumah sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberikan kemudahan dan juga kelancaran di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.